Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Nama saya Laura Fansiana. Dan nama saya Rizka Maulida. Dan nama saya Nadia Fajri. Dan nama saya Evri Melisa. Kami dari IAIN Langsa. Kami akan melakukan wawancara mengenai kunjungan rumah untuk memenuhi tugas mata kuliah kegiatan pendidikan BK dengan salah satu narasumber guru BK di SMA Negeri 6 Langsa. Dan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai kunjungan rumah, ada yang ingin kami ketahui tentang biodata Ibu. Nama Ibu, tinggal di mana, terus bisa Ibu jelaskan sedikit latar belakang pendidikan Ibu. Lalu apakah Ibu sudah lama menjadi guru BK di sekolah? Oke, baik. Nama saya Neni Yustia Dewi. Saya tempat tinggalnya di Jalan Sudirman, Lorong CPI nomor 124, Kecamatan Selingan, Kota Langsa. Nah, saya bertugas di SMK Negeri 6 Langsa itu dari tahun 2013, tahun ya 2013 lah ya. Sebelumnya saya bertugas di SMA Negeri 4 Langsa, itu dari tahun 2009. Nah, kalau di luar dari itu, saya pernah juga jadi konselor di Stikes Rumah Sakit Haji Medan, itu dari tahun 2005 atau 2006 gitu. Intinya sudah banyak ya saya menjadi guru BK di beberapa tempat. Terus kalau latar belakang pendidikan saya itu S1-nya di Universitas Negeri Medan, jurusan Psikologi Pendidikan. Kemudian saya profesinya di Universitas Negeri Padang, itu tahun 2014. Kemudian saya kuliah Magister Psikologi di Universitas Medan Area. Saya pernah juga kuliah di Universitas Negeri Medan untuk Magister Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Mungkin itu ya latar belakangnya. Ibu selain menjadi guru BK, apa Ibu ada mengajar di kelas gitu? Untuk saat ini saya aktif tuh di terapis untuk healing ya. Jadi ada beberapa kelas yang saya mengajar itu seperti di Theta Institute Surabaya, saya mengajar itu untuk kelas hipnoterapi. Kemudian ada beberapa kelas-kelas healing lain yang saya juga mengajar. Tapi karena ini pandemi kan semuanya pakai online ya, seperti itu. Nah, kalau untuk keseharian saya praktek konseling itu biasanya dari Senin sampai Kamis dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Tapi untuk Jumat, Sabtu, Minggu kalau saya ada di tempat boleh juga datang sesuai janji. Oke Ibu, terima kasih sudah berbagi cerita tentang perjalanan Ibu sama menjadi guru BK. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan tentang kunjungan rumah. Jadi Bu, menurut Ibu sendiri itu sebagai guru BK di sekolah ini seperti apa sih kegiatan kunjungan rumah itu? Kita melaksanakan kunjungan rumah itu dengan beberapa syarat. Misalnya ketika siswa bermasalah, kemudian kita udah kasih surat, orang tuanya tidak datang atau walinya tidak datang, maka di surat panggilan kedua, jika tidak datang juga, kita akan mengadakan kunjungan rumah. Jadi tujuan kunjungan rumah itu kita mau ngelihat langsung nih, apa kendala orang tua atau wali tidak datang, terus apa sebenarnya permasalahannya, biasanya seperti itu. Kemudian ketika misalnya ada masalah yang sangat penting sekali, urgen gitu ya, dan itu sifatnya rahasia, jadi kita mungkin akan mengadakan kunjungan rumah juga gitu untuk melihat keadaan siswa di keluarganya seperti apa. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan siswa tersebut. Biasa seperti itu kita mengadakan kunjungan rumah.
Apakah menurut Ibu kunjungan rumah ini penting untuk dilakukan? Iya, kunjungan rumah itu sangat penting sekali karena dengan kita mengadakan kunjungan rumah, kita jadi tahu nih kondisi lingkungan si anak. Misalnya anak yang kelihatannya di sekolah itu sangat aktif, misalnya dia kayak dia itu keluar masuk kelas, kemudian kesana kesini, sering duduk di kantin gitu, aktif sekali ya. Kita perlu tahu seperti apa lingkungan di rumahnya, seperti apa orang tuanya, ada siapa saja di rumah. Jadi itu sangat berhubungan dengan perilaku anak di sekolah gitu. Jadi dengan kita mengadakan kunjungan rumah, kita bisa lebih dekat dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Kadang-kala ketika kita mengunjungi rumahnya, ternyata si anak nggak tinggal sama orang tuanya. Misalnya tinggal sama omnya, orang tuanya ada yang jadi PKI, ada yang udah meninggal. Nah, itu kan kita jadi tahu nih dengan kunjungan rumah seperti itu. Dalam kunjungan rumah ini masih memerlukan biaya kan Bu? Alat transportasi biasanya itu emang dari sekolah atau dari konselor sendiri? Kalau untuk alat transportasi kita pakai alat transportasi sendiri ya. Tapi kalau untuk biaya ada dari sekolah. Misalnya untuk dalam kota kita dikasih untuk biaya itu sekitar 50.000. Kalau di luar kota 100.000 tergantung. Tapi kadang-kadang kita nggak dikasih biaya. Kadang-kadang ketika kita merasa itu perlu ya saya pergi, nggak ada biayanya juga nggak apa-apa. Jadi Bu, perencanaan apa saja yang harus Ibu persiapkan ketika konselor itu mendatangi rumah tersebut? Oke, kalau untuk perencanaan yang pertama pasti kita punya surat tugas ya. Kita bawa surat tugas dari kepala sekolah bahwa kita akan melaksanakan kunjungan rumah. Kemudian selain surat tugas kita buat surat yang akan nanti ditandatangani oleh wali atau orang tua. Jadi sudah kita persiapkan dari sekolah bahwa nanti kita menyatakan surat itu sudah berkunjung, ditandatangani orang tua, itu kita bawa. Kemudian kita perlu kabarin keluarga dari yang akan kita kunjungi, seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya tidak ada jawaban, kita datang aja insidentil. Kita mau tahu, misalnya kita udah kabarin nih, Bu, kita mau datang, tidak direspon, kita undang juga nggak direspon, ya kita datang aja. Namanya insidentil kan, tiba-tiba aja kita datang, seperti itu. Terus ada lagi kasus apa saja yang pernah terjadi di sekolah ini dan sehingga mengharuskan konselor melakukan kunjungan rumah? Beberapa kasus yang paling banyak adalah absen. Jadi ketika anak nggak datang ke sekolah, dikasih surat nggak datang, kan kita perlu tahu. Itu yang paling banyak kasusnya. Jadi kita datang ke rumahnya. Kemudian kasus-kasus tertentu, misalnya ada kasus yang anak ini terlibat pelecehan seksual online, kemudian dia memilih untuk tidak sekolah lagi karena itu sangat privasi. Jadi kita datang berkunjung ke rumah si anak, ke rumah klien kita. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang misalnya si anak pergi dari rumah, jadi kita datanglah untuk ngabarin orang tua lah. Karena kan anaknya belum ada nih, belum ketemu, jadi kita tunjuk ke orang tuanya. Ya seperti itu kasus-kasusnya. Ibu, kan selanjutnya tuh ketika Ibu sedang melakukan kunjungan rumah dan mengetahui nih kayak mana tentang kehidupan si klien dari keluarganya ataupun lingkungannya kan, itu selanjutnya solusi apa lagi yang Ibu lakukan setelah Ibu mengetahui tentang kehidupan dia di keluarganya? Ketika kita mengetahui, itu kan namanya data. Jadi data itu untuk melengkapi tindakan apa yang akan kita ambil. Jadi misalnya kita tahu nih keluarga anak ini tidak harmonis. Nah, kita kan bisa lebih intens untuk membimbing si anak dalam konsep individualnya nanti. Jadi semua yang kita dapat di rumah anak, di lingkungan sekitarnya adalah data yang nanti akan kita pakai untuk mengambil keputusan untuk terapi apa yang kita beri si anak. Selama melakukan kunjungan rumah, apakah ada kegagalan sehingga Ibu mengadakan kegiatan pendukung lain? Kalau kegagalan itu seperti ini ya, misalnya
orang tua dikasih kabar, nggak ngabarin. Kemudian kita surat juga nggak ada balasan. Kemudian kita cari tahu. Kemudian kita datang, nggak ada juga orang tua di rumah. Nah, itu bukan kegagalan sebenarnya ya, tapi memang tidak ada komunikasi. Mungkin orang tua memutus hubungan dengan kita. Nah, biasanya kalau misalnya itu tidak ada, ya nggak ada lagi, kita nunggu. Karena kan itu jalan terakhir. Ketika udah tetap nunggu gitu. Iya, kita nunggu. Karena kita nggak bisa ngambil keputusan sepihak gitu. Jadi kalau kita nunggu misalnya berapa lama kita nunggunya? Ada yang kasusnya itu dia sudah setahun, kita udah datang dia nggak ada, kita nggak ketemu orang tuanya. Ya, setahun kemudian orang tuanya yang datang sendiri. Gitu. Berarti kita memang nggak bisa ngambil ke Nggak kegiatan bisa, pendukung kita lain, nggak ya? bisa mengeluarkan anak sepihak, nggak bisa. Jadi harus antara kita dan orang tua tuh ada kesepakatan gitu. Kan sebelum misalnya anak keluar atau untuk memutuskan pindah, kita kan cari solusi dulu. Ya, benar. Seperti itu. Kalau dari sudut pandang ibu sendiri, apakah kegiatan kunjungan rumah ini sangat efektif untuk mengetahui informasi tentang klien? Kalau efektif tidak efektifnya sih sebenarnya kalau menurut saya sih ini ya tergantung dari kondisinya gitu ya. Ada orang tua yang ketika kita undang ke sekolah itu mau datang langsung, tapi ada yang nggak Ada yang mau. sibuk gitu Iya, kan? ada yang sibuk gitu. Jadi tergantung dari kasusnya. Kalau misalnya memang ya tadi seperti yang saya jelaskan, kalau memang tidak ada jawaban dari surat kita ya kita datang gitu. Jadi kalau dibilang efektif ya efektif, tapi tidak selalu, tergantung dari masalahnya. Dari kondisi gitu kan. Tergantung dari kondisi. Bu, jadi kan kita kan lagi dalam kasus pandemi ini, Bu. Apakah selama pandemi layanan pendukung BK ini seperti kunjungan rumah masih dilakukan? Misalnya kayak belajar online itu kan ada murid yang mungkin tidak ada handphone gitu kan? Apakah itu kegiatan pendukung kunjungan rumah itu masih dilakukan gitu? Selama pandemi kita pernah datang ke orang tua, tapi kita konfirmasi dulu. Misalnya nih, kan anak nggak hadir di online. Tetap kita awalnya tetap harus surat. Jadi kita kirim surat dulu. Nah, ketika memang nggak ada jawaban, terus ya kita datang ke sana. Tapi minta izin dulu selama pandemi ya. Ibu, kita mau datang gitu. Tetap diawali dengan surat gitu kan? Iya, tetap diawali dengan surat. Kita nggak boleh langsung datang ke sana. Tiba-tiba datang. Iya, nggak boleh, harus konfirmasi dulu orang tua, izin nggak orang tuanya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada komunikasi ya itu insidental kan, kita harus datang memang. Tetap kunjungi rumahnya gitu ya? Iya, itu kalau misalnya udah berkali-kali suratnya 2 kali ya, terus kita nggak ada informasi apa-apa, nggak bisa ditelepon juga. Semua pertanyaan kan sudah jelas. Jadi terima kasih kepada Ibu Neni sebagai guru BK di SMK Bina Mangsa. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have